Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini kita akan kembali belajar mengenai pecahan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan merubah hasil penjumlahan pecahan ke pecahan campuran. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan hasil penjumlahan pecahan. Untuk dari itu kita simak videonya ya. Sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita harus tahu dulu pecahan seperti apa yang dapat kita sederhanakan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Contohnya 4/6. Di sini pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 6. Nah, adakah angka yang dapat membagi 4 dan 6 tetapi selain 1? Kita coba dari 2 dulu. 4 dapat dibagi 2. 6 juga bisa dibagi 2. 6 juga dapat dibagi 2. Nah, karena ada angka yang dapat bisa membagi 4 dan 6 sekaligus, maka pecahan ini dapat disederhanakan. Sekarang contoh yang kedua. Di sini ada 5/16. Kira-kira pecahan ini dapat tidak ya disederhanakan? Kita cek bersama ya. Adakah angka yang dapat membagi 5 selain 1? Kita coba dari 2. 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 5 dibagi 3? Tidak bisa. 5 dibagi 4? Nggak bisa juga. 5 bagi 5? Baru bisa. Sekarang kita cek, apakah 16 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Karena tidak ada angka yang dapat membagi pembilang dan penyebut, maka pecahan ini tidak bisa disederhanakan karena sudah sederhana. Sekarang cara menyederhanakan pecahan. Ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Berapa saja bilangan prima? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sekarang kita coba ya. 18/30 kita bagi dulu dari yang paling kecil, yaitu dibagi 2. 18 dibagi 2 bisa kan? 30 dibagi 2 juga bisa kan? Sama-sama kita bagi 2. 18 bagi 2, 9. 30 dibagi 2, 15. Sekarang 9 dan 15 ini bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita mundur ke 3. 9 bisa dibagi 3 nggak? Bisa. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Berarti kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti hasil penyederhanaan dari 18/30 adalah 3/5. Sekarang kita akan masuk ke materi menyederhanakan hasil penjumlahan pecahan. Kita langsung masuk ke contoh ya. Misalkan di sini Ibu punya contoh 2/4 ditambah 1/6 sama dengan titik. Nah, sama seperti kemarin, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sama atau beda? Kita lihat di sini 4, di sini 6. Berarti beda ya. Kalau beda, apa yang harus dilakukan? Kita cari KPK-nya. Cara mencari KPK kemarin kita tuliskan dulu kelipatan antara penyebutnya 4 dan 6. Berarti kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kelipatan 4 berapa saja? 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 6. Kelipatan 6 berapa? 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Sekarang coba kita perhatikan di sini bersama-sama. Ada tidak angka yang samanya? Ada ya. Di atas ada 12, di bawah juga ada 12. Berarti KPK-nya berapa?
KPK-nya yaitu 12. Kalau sudah kita temukan KPK-nya, kita kembali lagi ke atas. Kita tulis dulu ya supaya gampang. 2/4 ditambah 1/6. Nah, 4 dikali berapa supaya jadi 12? Kalau kalian bingung, kita kembali ke kalipatan. Kita hitung 12-nya ini ada di urutan keberapa? 1, 2, 3. Berarti yang 4 dikalikan 3. Bawah dikali 3, atas juga dikali 3. Sekarang ke 1/6. 6 dikali berapa supaya hasilnya 12? Kita lihat lagi ke sini. 12 ada di urutan keberapa? 1, 2. Berarti 6-nya dikali 2. Bawah kali 2, atas juga dikali 2. Sekarang kita hitung. 2 kali 3. 6/4 kali 3. 12 ditambah 1 kali 2. 2/6 dikali 2. 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. 6 ditambah 2/12. 6 ditambah 2 berapa? 8/12. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Hasilnya adalah 8/12. Kita lihat bisa tidak 8/12 dibagi angka prima. Angka prima berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita lihat dari yang paling kecil dulu, angkanya berapa? Ada 2. 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya. 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berarti ini kita sama-sama bagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 8 bagi 2 berapa? Sama dengan 4. 12 bagi 2, 6. Dapat 4/6. Masih bisa lagi nggak dibagi lagi? Coba lihat lagi. Dibagi oleh 2. 4 bagi 2 bisa tidak? Bisa. 6 bagi 2 bisa? Bisa. Berarti kita bagi lagi dengan 2. Atas bagi 2, bawah dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah 2/3. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. 4/9 ditambah 2/6 sama dengan titik. Kita lihat dulu di sini. Penyebutnya sudah sama atau masih beda? Kalau masih beda, berarti harus kita tentukan dulu KPK-nya. KPK dari berapa? KPK dari 9 dan 6. Kita tulis dulu sini. 9, 6. Kelipatan 9 berapa saja? 9, 18, 27, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 6 berapa? 6, 12, 18, dan seterusnya. Sekarang kita lihat sudah ada angka yang sama belum? Sudah ada ya. Di atas ada 18, di bawah juga ada 18. Berarti kita ketemu kalau KPK-nya adalah 18. Kalau sudah ketemu, kita kembali lagi ke atas. Kita tulis dulu soalnya. 4/9 ditambah 2/6. Nah, lihat lagi. 9 dikali berapa supaya hasilnya 18? Kalau bingung, kalian lihat ke kelipatannya. 18 di 9 ada di urutan keberapa? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2. Berarti dikalikan berapa? Dikali 2. Kalau bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Sekarang yang 6.
6 dikali berapa supaya hasilnya 18? Kita lihat ke bawah. 18 ada di urutan keberapa? 1, 2, 3. Berarti dikali 3. Bawah kali 3, atas juga dikali 3. Kita hitung bersama-sama. 4 dikali 2 sama dengan 8 per 9 kali 2 18 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6 per 18. Kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 6 per 18. Berapa hasilnya? 8 ditambah 6 14 per 18. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek lagi apakah angka ini bisa dibagi oleh angka prima. Dari yang paling kecil dibagi 2, 14 bisa tidak dibagi 2? Bisa. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Kalau bisa kita bagi bersama-sama. Atas bagi 2, yang bawah juga dibagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti hasilnya adalah 7 per 9. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Misalkan di sini Ibu ada soal 6 per 8 ditambah 2 per 4 sama dengan titik. Kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum? Kalau belum, kita cari dulu KPK-nya. Di sini tulis KPK. KPK dari berapa? Dari 8 dan 4. Kita tulis 8, 4. Dari kelipatan 8 dulu. Angkanya berapa saja? 8. Habis 8 berapa? 16. Lalu 24, 32, 40 dan seterusnya. Kelipatan 4 ada berapa saja? 4, 8, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kelipatan 4 ada berapa? 4. Kelipatan 4 apa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kita lihat di sini angka yang sama ada apa saja? Di sini ada 8, di bawah juga ada 8. Di atas ada 16, di bawah juga ada 16. Yang mana yang harus kita pakai? Yang harus kita pakai adalah angka yang paling kecil. Berarti yang kita pakai KPK-nya adalah 8. Kalau sudah ketemu KPK-nya, kita kembali lagi ke atas. Di sini ditulis 6 per 8 ditambah 2 per 4. 8 dikali berapa yang hasilnya 8? Kali berapa? Dikali 1. Berarti bawah kali 1, atas kali 1. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Berapa coba? 4 dikali 2. Bawah kali 2, atas kali 2. Kita hitung bersama-sama. 6 kali 1, 6 per 8 kali 1. 8 ditambah 2 dikali 2, 4 per 4 kali 2, 8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti apa yang harus kita lakukan? Tinggal menjumlahkan pembilang. Sini tinggal tulis 6 ditambah 4 per 8. Berapa 6 tambah 4? 10 per 8. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat apakah bisa dibagi dengan angka-angka prima. Dari angka 2 dulu. Bisa tidak 10 dibagi 2? Bisa. Bisa tidak 8 dibagi 2? Bisa. Berarti kalau bisa atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. 10 bagi 2 berapa?
5. 8 dibagi 2, 4. Berarti dapat hasilnya 5/4. Apakah sudah selesai? Belum. Coba kalian lihat. Angka yang atas lebih besar daripada yang bawah. Kalau kalian menemukan angka yang atas lebih besar daripada yang bawah, berarti harus kalian ubah ke pecahan campuran. Caranya seperti kemarin. Kita buat dulu pembaginya. Yang atas ditaruh di dalam, yang bawah ditaruh di depan. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5 tapi tidak melebihi 5? Kita buat perkalian dulu ya. 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena 8 sudah melebihi 5, berarti yang perkalian 2 sudah tidak bisa dipakai. Maka dari itu yang dipakai perkalian berapa? Yang 1. Berarti di sini kita tulis 1. 1 dikalikan 4, 4 dikurangi 5 dikurangi 4, 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita rubah ke pecahan campuran. Yang atas kita taruh di yang paling depan, 1. Yang bawah kita taruh di paling atas, 1. Lalu lihat penyebutnya di sini berapa. Yang ini kita tulis di sini. Jadi hasilnya adalah 1/4. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan ke ibu ya. Selamat mengerjakan.